Sekarang saya ke Ustadz Ahmad Akaf. Ahmad Kaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih Bang Karni telah memberikan kesempatan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk bangsa dan negeri kita, insyaallah. Bapak Kapolri, Bapak Panglima, dan juga semua yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan malam ini malam kesejukan untuk kita. Setelah kemarin kita berhadapan, Kapolri, Panglima katanya di depan, tadi saya lihat di mobil bicara begitu. Saya juga di depan kebetulan di sampingnya Ustadz Arifin, jadi berhadapan cuma tidak bicara mungkin. Alhamdulillah hari ini bicara, subhanallah. Kalau kita bicarakan masalah damai, masalah demo kemarin, ini subhanallah, sebetulnya damai yang pertama dan kedua itu adalah demo damai, damai luar biasa. Sampai akhir kalau saya katakan, bukan sampai maghrib, maaf ini mungkin berbeda. Sampai akhir dalam keadaan dalam keadaan damai. Cuma ada sedikit provokator yang menjadikan ini alhamdulillah selesai sudah. Kalau tidak damai di ujungnya itu bisa nggak tahu apa yang terjadi. Karena dari pihak sana sudah meletupkan gas air mata, di sininya sudah dipersiapkan untuk siap mati. Itu kalau kita dengarkan di situ sudah siap mati. Tetapi subhanallah dicegah pulang. Cuma ada yang kena mungkin karena sedikit kebawa nafsu, di sini juga kebawa nafsu, akhirnya jadi kerusuhan. Jadi sebetulnya itu tidak dianggap rusuh. Karena dengan jumlah yang begitu luar biasa, ini adalah demo damai. Ini yang ditunjukkan oleh umat Islam, demo damai. Yang diminta demo damai, damai, tidak ada satu yang tujuannya begini. Bahkan kita semuanya di briefing dulu, di Istiqlal di briefing, di ini dan seterusnya. Subhanallah tujuannya untuk damai, menyampaikan aspirasi. Karena ini adalah dijamin oleh undang-undang. Jadi ketika menyampaikan boleh bebas semuanya. Tidak ada tujuannya untuk perang, untuk ini tidak ada. Sampai-sampai luar biasa kita ketika mendengarkan kata-kata dari Panglima kita mengatakan bangsa Indonesia ini tidak perlu ditakutin. Karena bangsa Indonesia ini tidak takut. Melawan Inggris saja tidak takut. Lihat Bung Tomo bagaimana. Bung Tomo di dalam bulan November ini mengajarkan kepada kita, "Hai Inggris," subhanallah, dengan kata-kata yang luar biasa. Kami tidak takut. Akhirnya menang dengan izin Allah karena mereka curang memang. Nah ini subhanallah bangsa Indonesia begitu. Jadi jangan dibesar-besarkan bahwa setelah maghrib itu adalah rusuh. Tidak rusuh, cuma ada kegaduhan sedikit dari orang-orang yang memang mau mencederai negara kita dengan provokator. Alhamdulillah mungkin polisi sudah mengindikasikan sebagian dari orang-orangnya, mudah-mudahan nanti tahu siapa yang berbuat itu. Jadi sebetulnya ini adalah damai. Cuma karena miscommunication, di sini ada salah paham atau kurang cepat. Mohon maaf ini Kapolri, ya, kurang cepat dalam penanganannya, akhirnya berlarut sampai maghrib. Maghrib ini sudah mulai rawan biasa. Kalau malam itu biasanya kejadian-kejadian macam-macam. Nggak usah demo besar, di rumah aja warung kadang-kadang kalau udah malam itu remeng-remeng. Itu luar biasa, subhanallah. Jadi ini yang harus ditegaskan pertama kali itu. Jadi damai, kita katakan damai sampai MUI-nya ininya subhanallah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu luar biasa. Bangsa Indonesia, bukan kalau sudah dikatakan Islam bukan bangsa Indonesia. Bahkan mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Jadi jangan dikatakan Islam pikir ini bukan Indonesia. Indonesia dia. Yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini siapa kalau bukan mayoritas orang Islam? Subhanallah.
Saya mendengarkan luar biasa pidato-pidato dari petinggi-petinggi kita, termasuk Panglima, ketika mengatakan bahwa Indonesia ini adalah dulu yang memperjuangkan perang kepada Belanda dan seterusnya, bukan TNI. Santri-santri ayahnya TNI. Ini begitu luar biasa, menyejukkan hati. Berarti kita itu ikut andil. Maka kalau seandainya umat Islam itu teraniaya ataupun terhina, terusik agamanya, otomatis kalimat tidak takutnya itu akan bangkit. Bangkit, timbul. Masa sebagai orang muslim ini penakut? Tidak takut. Kalau ada agamanya disentuh, siapa yang ngomong? Oh, non muslim. Udah, kita hati-hati. Apalagi kata-katanya ada bohong, ada kalimat yang gak enak. Itu di luar biasa. Sampai ada yang jihad, ada yang mengatakan saya mau ini, saya mau itu. Subhanallah, jangan dulu. Waktu itu belum ada fatwa dari MUI. Termasuk saya menganjurkan, saya minta, kebetulan saya ngisi damai tanggal 9 sama Tengku kebetulan bareng. Saya bilang ini harus cepat dari MUI keluar fatwa apa yang sebenarnya ini yang terjadi dan bagaimana orang Islam harus berbuat. Jangan sampai masing-masing, nanti kelompok-kelompok ini bahaya, negara ini akan hancur, naudzubillah min dzalik. Saya mengatakan begitu, kata dia, nanti dulu kita lagi proses karena harus ada pengaduan dulu, ada ini. Kata saya, sampai saya mengatakan, orang udah lapar sekarang kok masaknya suruh makan berapa hari lagi. Cepat, kalau bisa dipercepat supaya kita teratur. Jadi alhamdulillah 2 hari kemudian tanggal 11 keluar pagi. Keluar fatwa itu, menyejukkan, subhanallah, jadi terarah. Tidak ada mengatakan, kepalanya didatangkan dulu. Sampai ada yang mengatakan ini dan seterusnya. Kita tidak mau begitu. Itu bukan ajaran Islam, subhanallah. Tapi kita negara hukum, akhirnya di situ kata-kata keluar dari MUI supaya tidak salah tafsir. Karena kita umat Islam itu diwajibkan oleh Allah. Kalau kita tidak tahu atau bingung, bertanyalah kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wajib bertanya. Jangan mengambil sesuatu ayat atau Quran langsung kita buat, tidak boleh kalau kita tidak tahu. Maka yang paling patut di negara ini adalah MUI. Dan disinilah keluar pernyataan, subhanallah, oh ternyata di sini menurut ulama, kita kan panut dengan ulama, hormat dengan ulama. Yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah ulama, bukan siapa-siapa. Ulama, bahasa itu adalah bahasa ulama, beda bahasa Quran dengan bahasa biasa. Keluar di situ mengatakan yang seperti tadi dikatakan oleh perwakilan daripada MUI bahwa itu adalah menistakan agama, Al-Quran. Dan juga yang kedua adalah ulama. Nah, di sini, sudah kalau begitu ini salah. Tapi di bawahnya subhanallah bagus sekali MUI mengatakan, kita minta kepada pemerintah untuk cepat memprotes hukum. Akhirnya terjadi demo yang pertama, demo dengan damai luar biasa. Kita buktikan orang Islam pada waktu itu, subhanallah, demonya itu hanya balai kota dan ke Bareskrim kalau tidak salah. Dan kabar eskrimnya pun ikut turun menyambut, ketemu dan berjanji untuk memproses hukum. Setelah berjanji adem demo itu, sebetulnya itu boleh sampai jam 6, tetapi jam 4 pulang. Subhanallah. Ini menunjukkan luar biasa orang Islam di Indonesia, bukan lagi mengikuti peraturan. 2 jam di korting tuh. 2 jam di korting, karena apa? Mau damai. Mau damai, menunjukkan. Coba diperhatikan dalam masalah ini menunjukkan kedamaiannya, kelembutannya. Kalau sudah diterima, sudah dijawab, pulang. Nggak ada mengatakan, wah ini itu. Kapolda naik panggung, Bapak Pangdam naik panggung, bahkan Kabar Eskrim juga ikut naik panggung. Gembira kita luar biasa. Subhanallah, pulang jam 4, pulang, damai, tidak ada apa-apa, subhanallah. Tapi ditunggu kayaknya lama nih, nggak jelas kapan ujungnya ini. Orang pada menunggu, sampai 3 minggu. Ketika sudah 3 minggu, nah ini mulai damai lagi, menagih utang. Prosesnya kapan ini? Ini prosesnya kepengen cepat, dipercepat karena terlalu lambat. Kenapa? Karena menjaga rakyat nanti akhirnya menghakimi sendiri. Ini yang ditakutkan. Makanya menekan kepada pemerintah, khususnya di sini kepolisian, yang mana pemimpinnya adalah ke presiden langsung, maka tidak ada lain kecuali ke presiden. Di situ akhirnya menuju ke sana, minta itu pun dengan damai. Bahkan bukan hanya damai. Coba lihat ada pasukan semut.
yang membersihkan kotoran. Saya jalan itu dari Istiqlal menuju ke istana, pertamanya jalan kaki bersama Opik waktu itu, subhanallah. Itu mau menginjak rumput aja hati-hati, jangan ini itu, kita tidak mau merusak, subhanallah, sampai begitunya. Kemudian akhirnya jalan begitu luar biasa, damai dan damai. Kemudian ada kerusakan, ada provokator dan seterusnya, mungkin sudah ditangani oleh kepolisian, mudah-mudahan bisa tuntas dengan baik dan jelas. Jadi yang diminta adalah apa? Proses hukum, bukan berarti brutal. Karena kita umat Islam itu yakin bahwa negara ini adalah negara hukum. Kemudian di sini subhanallah, di sini jadi kita tadi dikatakan, maaf Pak Samsul Ma'arif, orang tua kita, Syafi'i Ma'arif, maaf. Namanya luar biasa ini. Pak Syafi'i Ma'arif tadi mengatakan kita semuanya, ada yang mengatakan apa? Togut atau setan atau jundus, tentara setan. Tentara setan. Itulah kata-kata orang. Kata-kata orang memang begitu. Kita nggak perlu tanggapi semuanya. Kita teliti dulu yang ngomong siapa. Seperti ada orang bilang tangkap Ahok, bukan berarti maksudnya tangkap apa? Proses. Semoga harapannya habis diproses tangkap, itu maksudnya. Jangan bilang tangkap Ahok berarti sekarang tangkap. Enggak begitu. Kita ada proses, ada ilmiah. Seperti tadi bilang mengatakan tentara setan semuanya. Mungkin maksudnya dia sebagian, mungkin sebagian, enggak mungkin kita semuanya di sini. Nah, ini subhanallah, ini mungkin kita tidak tahu siapa yang ngomong. Nah, ini adalah apa? Tangkap Ahok maksudnya apa? Proses. Makanya minta supaya kepolisian proses dengan cepat, transparan dan tegas. Dan kalau memang itu berindikasi salah, menurut kalau masalah agama, yang tahu adalah orang-orang agama. Jangan minta kepada orang yang bukan agama. Kapasitas yang paling tertinggi di Indonesia adalah orang agama adalah MUI. Sudah jelas, kita pasrahkan. Makanya kalau bertanya masalah ini, masalah agama, menistakan agama atau tidak, tanyakan kepada MUI. MUI sudah jelas, menistakan Quran dan menistakan para ulama. Kalau nanti perbedaan masalah pakai. Yang kedua kalimat pakai. Pakai ini bukan MUI yang pakai, tadi sudah diterangkan. Itu adalah Pak Pak Buniani. Ya, dia mungkin ada analisis, ada begini, kita tidak tahu, tidak kenal. Jadi alhamdulillah tadi Pak Kapolri sudah membagi, ada laporan penistaan masalah Pak Buniani tadi. Alhamdulillah. Jadi tolong nanti dalam proses jangan dicampur aduk. Itu urusannya Pak Buniani, masalah pakai nggak pakai. Sekarang masalah ini Pak Basuki ini adalah dia menistakan agama menurut ulama, dan ulama di sini adalah ulama yang tertinggi di Indonesia adalah MUI. Menistakan agama dan juga menghina ulama. Jadi tolong nanti kalau diproses, mohon maaf Kapolri, jadi membahasnya masalah itu. Jangan nanti dicampur aduk dengan kalimat pakai, artinya ini enggak artinya ini. Tanyakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masalah Quran, tanyakan orang-orang yang ahli Quran. Nah di sini Ustaz, ya. waktunya habis. Oh iya, minta maaf. Sedikit lagi, sedikit aja Bang Karni. Ini luar biasa. Jadi ini masalah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi dah, karena ya, insya Allah. Terima kasih banyak Bang Karni. Jadi damai dan damai. Ketika kekuasaan cinta itu mengalahkan cinta akan kekuasaan, disitulah baru ada perdamaian. Marshall Hendricks, gitaris rock terkenal, kita lihat